Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esentan. Pada pagi ini saya mau bawa satu renungan dengan tema pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 6 ayat 14-15. Saya akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini salah satu firman Tuhan yang harus ada dalam hati kita dan di pikiran kita. Kok kita sebagai anak Tuhan tidak bisa mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga tidak mengampuni kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Maka kita harus bisa mengampuni sesama kita, apalagi saudara kita, apalagi di dalam komunitas kita. Kok kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Salah satu syarat menjadi orang yang diberkati, yaitu bisa mengampuni sesamanya. Kita buka firman Tuhan lagi di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dalam kitab Amsal itu membicarakan, kalau di dalam hatimu tidak kamu jaga, tidak bisa mengampuni, bagaimana punya sinar di dalam muka saudara. Marilah saudara, kita belajar apa yang diajarkan Yesus tentang pengampunan. Di dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 21-22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 70 kali. Saudara dikasihi Tuhan, pengampunan yang dimaksudkan Yesus bukan 7 kali. Yesus berkata 70 kali 7 kali, berarti sama dengan 490 kali. Saudara, ketika Yesus disalibkan, orang-orang yang dulu minta pertolongan Yesus, orang sakit didoakan disembuhkan, orang lumpuh didoakan disembuhkan. Itu orangnya yang berteriak, salibkan dia. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, maka kita harus bisa menjadi anak Tuhan yang selalu mengampuni. Walaupun orang fitnah kita, orang itu jahat pada kita, selalu kita harus bisa mengampuni kepada semua orang, apalagi saudara kita. Saudara dikasihi Tuhan, sangat penting kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengampuni. Kenapa saya sangat penting? Karena pertama, pengampunan supaya kita diampuni. Tadi saya sudah katakan, kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana Bapa di surga mengampuni kita? Jadi pertama, mengampuni supaya kita bisa diampuni. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu salah satu doa yang diajarkan Yesus. Maka sangat penting kita harus bisa mengampuni sesama. Tujuannya Tuhan supaya kita bisa mengampuni sesama, agar kemuliaan Allah tidak hilang untuk saudara. Kalau saudara mau selamat, tidak bisa mengampuni orang, bagaimana bisa selamat? Saya tidak membicarakan penafsiran itu, tapi secara logika, secara apa yang diajar Yesus yang akan saya baca buat saudara. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia telah berdosa, maka kemuliaan Allah hilang.
Kalau saudara tidak bisa mengampuni, saudara tidak mempunyai kemuliaan Allah. Saudara, maka Yesus memberikan jawaban kepada Petrus. Pengampunan bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Itu pengampunan yang Tuhan kehendaki. Kenapa begitu penting? Kita harus bisa mengampuni orang. Kenapa begitu penting? Karena saudara diselamatkan oleh Tuhan. Karena saudara dari hidup yang dosa, itu dosa pun diampuni Tuhan. Saudara hidup yang binasa, itu pun sudah diselamatkan Tuhan akan hidup kekal. Maka saudara, untuk kita bisa mengampuni, supaya apa? Supaya doa saudara didengar Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni orang, kita doa, Tuhan akan mendengar doa kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Markus 11 ayat 25. Saya akan bacakan ya. Dan jika kamu sendiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, firman Tuhan berkata, jika kau berdiri untuk berdoa, ampuni dulu. Sekiranya ada sesuatu dalam hatimu yang masih belum beres, kita bereskan dulu kepada orang itu, baru kita berdoa. Kalau kita masih ganjil dalam diri kita, belum beres pada orang, kita nggak bisa ngampuni orang, jangan berdoa dulu. Karena di hatimu belum selesai, masih kesel. Maka di hatimu harus beres. Hatimu harus mengampuni. Hati bukan bicara dari mulut. Orang banyak mengatakan saya mengampuni, tapi hatinya tidak pernah mengampuni. Mengampuni itu harus dengan tindakan pengampunan, bukan mulut pengampunan. Orang minta maaf, ya sudah gua maaf kamu, tapi hatinya bilang tidak. Itu hatinya tidak beres. Maka doa-doa orang kayak gitu, ya mungkin perkataannya bagus, bahasa doanya bagus, dituntun dengan bagus sekali, bahasa-bahasa yang sangat membuat orang dengar juga sangat terharu dan sangat mengesankan. Tapi hatinya, saya pendeta, saya bukan seorang doa yang pintar berbahasa, tapi saya doa dari hati saya. Sebelum saya doa, saya bereskan hati saya dulu kepada siapapun, agar saya tidak ada dendam, tidak ada kesal, tidak ada panas hati. Di situ saya sujud di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena setiap doa kita harus didengar Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pengampunan juga supaya setiap kita ibadah, apa yang kita ibadah, maka kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara di hati masih panas, di hati masih kesal, di hati saudara masih dendam, bagaimana saudara bisa dengar kebenaran firman Tuhan? Saudara dengar khotbah pun saudara tidak ngerti. Kenapa? Karena firman itu tidak bisa masuk ke saudara. Karena hati itu belum sinkron sama Tuhan. Saudara, saya akan baca firman Tuhan ya, supaya setiap kali saudara ibadah, saudara bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara bisa sinkron sama Tuhan. Maka pesan-pesan dari Tuhan saudara bisa membuat saudara diberkati. Saya baca firman Tuhannya, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, firman berkata, jika saudara mau kasih persembahan, tapi saudara sendiri pun masih ada nggak beres sama sesama saudara, sama keluarga saudara, atau sama teman, ayo bereskan dulu, baru kasih persembahan. Karena setiap persembahan kita, Tuhan memperhitungkan dia. Saudara, ini begitu penting tentang pengampunan saudara. Apakah adanya konflik ini? Maka kita harus bisa mengampuni. Renungkan, introspeksi diri. Jangan kita menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, menyalahkan saudara kita, menyalahkan teman kita.
Padahal masalah itu ada dalam hati kita. Semua orang salah, yang paling benar kita itu salah. Kalau hati kita bisa mengampuni, kita selalu jadi orang yang merendahkan hati. Tuhan suka itu. Maka hidup kamu akan terpancar. Muka kita akan terpancar dengan sinar kemuliaan. Dimanapun kita akan jadi selalu berkat, bukan jadi batu sanjungan. Renungan itu baik-baik, saya percaya itu semua perkataan Tuhan. Baik dalam doa Bapa kami, maupun statement-statement yang Tuhan katakan dalam firman, saudara renungkan baik-baik dan jalankan hidup dan selalu bisa mengampuni orang. Tuhan Yesus memberkati pagi ini bersama saya Pendeta Esentan. Amin.